Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'da tahiyyah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir lana wa la tu'assir 'alaina wa khtim lana bil khair wa ya khairan nasibina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah kita masih sama-sama diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita mampu untuk menjalankannya, mampu mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan tentang at-targhibu fil ulfati bil Qur'anil Karim wa sunnati nabawiyyati. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaqallahu huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Wa yuridu, seandainya, jika, umpama, apabila mereka orang-orang kafir hendak menipumu, seandainya mereka orang-orang kafir menipumu, fa inna hasbaqallah, maka cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadi pelindung bagimu. Maka sesungguhnya cukup Allah lah menjadi pelindungmu. Wa yuridu ayyakhduka, jika mereka itu ingin hendak mau menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah itu sebagai pelindungmu. Inilah pentingnya kita untuk selalu berpikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain Allah berfirman, fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, ingatlah kalian pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni, ingatlah kalian semua kepadaku, kata Allah. Azkurukum, maka aku akan ingat padamu. Kalau kita selalu ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya ada orang mau menipu, mau jahat, mau berbuat jelek kepada kita, saya yakin Allah Subhanahu wa ta'ala akan melindungi kita semuanya. Maka dalam ayat ini disebutkan, wa yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaqallah. Kalau seandainya mereka akan ingin menipumu, maka cukup Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pelindung bagimu. Maaf beribu-ribu. Kadang inilah pentingnya kita iman. Kita iman kepada Allah sebenar-benarnya. Ketika ada musibah, ketika ada sesuatu yang menimpa pada diri kita, maka inilah cukup Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi pelindung
kita. Maka setelah kita selalu berpikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Udah cukup, Allah satu, nggak usah pergi kemana-mana. Ini kadang-kadang kita kan maaf ya, ada sedikit musibah, menderita, atau maaf bahasa ininya apa ya kira-kira begini begitulah, apa yang terjadi, datangnya ke siapa? Mbah ke mbah. Kalau mbahnya ini mendingan mbah dukun, yang mereka itu bang ingin duit, ya kan, ingin duit. Jadi kita kesana, kita nyumbang dia kan, nyumbang dia, masih mending sumbangkan ke anak yatim. Cukup fa inna hasbakallah, cukup Allah. Bahkan pakainya inna, yakin, sesungguhnya, menguatkan, mentokitkan, ya, yakin sesungguhnya, cukup Allah sajalah menjadi pelindungmu. Gak usah kemana-mana, gak usah koreksi diri kita. Oh saya kok begini, kenapa ya? Pernah begini tidak, pernah begini tidak. Oh tidak, ini tidak, ini tidak, tidak. Ya kita kembali kepada Allah. Allah. Minta kepada Allah, cukup minta kepada Allah, karena semua dunia ini yang megang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada lagi sudah. Kalau kata Allah kun fayakun, tapi kun itu fi'il amar, ya, menunjukkan perintah, jadilah. Kalau kata Allah jadi. Karena itu kalau amar itu dari atas ke bawah, namanya perintah. Kalau kata Allah kun, orang ini begini nih, fayakun, maka jadi. Cuma ingat payakun di situ, setiap dapat kun payakun kedua itu pakai fiil fiil mudhari, artinya sedang, berlangsung, istimror, lagi. Berarti ada proses tuh, ada proses. Nabi Isa ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari ibunya, kata Allah kun payakun, jadi, tapi ada proses. Lagi baina Allah dalam surat Yasin itu ayyakul lahu kun fayakun. Proses. Kita misalnya lagi ada musibah, itu proses untuk menuju kesuksesan. Itu pada dasarnya. Ini orang dibenturin dulu nih. Kira-kira nih dibenturin dulu nih, orang sabar enggak? Masih taat tidak? Kalau sabar, kalau masih taat, nanti kalau udah banyak dia akan tetap seperti ini. Maka dibenturin dulu. Jadi kalau saya maaf ya mengamati, menganalisa, menghayati kehidupan manusia itu ada seperti kurva. Pertama begini, naik kadang. Naik itu bisa naik ekonominya. Awalnya ambles ekonominya alias pas-pasan, karirnya pas-pasan, terus apalagi dunianya pas-pasan, sekurva naik sampai puncaknya, sampai puncak. Ingat, tidak selamanya orang berada dalam puncak kejayaan, tidak selamanya. Suatu saat ketika dalam puncak kejayaan, ingat bahwa Anda akan ke bawah. Inilah kurva kehidupan. Coba mungkin bapak-bapak lah, ya kita sama-sama saling ini aja, saling mengaji rasa, mengaji jiwa, mengaji diri. Diri. Amati, hayati kehidupan kira-kira seperti tidak. Pertama biasa, naik. Udah naik nih, awas ingat nih, nggak akan selamanya orang ini di sini. Pasti akan ada jatuh. Ini kurva kehidupan. Maka ketika di atas, ingat ke
bawah. Ketika di atas biasa-biasa saja. Ketika lagi banyak ininya, ya biasa-biasa saja. Gak usah terlalu sombong dan ininya. Kan maafkan seperti itulah. Nanti setelah naik jatuh lagi sekian tahun, dikit-dikit koreksi, perbaiki, hayati kehidupan kita, kesalahan kita. Bisa jadi mungkin banyak dosa-dosa kita lakukan. Bisa jadi manajemen keuangan kita. Bisa jadi Allah lagi uji. Jatuh lagi, rasakan, naik lagi. Ingat, ketika lagi naik lagi itu bisa jadi itu yang terakhir puncaknya. Bisa jadi ketika lagi turun, begitu naik, turun, itu yang terjadi. Banyak kan orang karirnya naik, digoyak sedikit, turun lagi, gak akan selamanya. Ya, coba kita lihat orang-orang yang ini, awalnya mencela, tiba-tiba habis, hancur. Begitu udah hancur, udah stroke. Dan itu terjadi bukan kepada kita saja, tapi hampir semua manusia pasti mengalami seperti itu. Cuman kan kadang-kadang ada orang yang lagi jatuh diem-diem saja, giliran naik, ininya ya seperti itu. Inilah sebuah semua, masya Allah itu. Ya, bisa jadi karena kita jatuh itu bisa karena ulah tangan kita. Bisa jadi kita karena ada pihak yang memang sengaja untuk menjatuhkan kita. Bisa misalnya dengan tertipu. Bisa jadi memang kondisi negara atau ekonomi di mana-mana dalam keadaan seperti itu. Ini kan kembali lagi Indonesia dulu jaya, begitu jaya, pernah plus lagi reformasi, ya kan? Reformasi mulai masuk lagi. Nanti seperti itulah, itu kurva kehidupan. Dan itu tidak terjadi kepada bangsa Indonesia saja. Betapa lihat kita negara bangsa-bangsa lain. Karena itulah, karena kita menghayati, mengamati hidup seperti itu, kalau kita lagi seperti itu turun, udah biasa. Maaf, berapa kali kita turun ekonomi kita, terutama pribadi-pribadi deh. Sering buat saya. Sering atau memang baru kali ini? Bisa jadi karena sering. Kalau sudah terjadi sering, berarti kita sudah terbiasa. Mengalami ekonomi sulit, elit, mengalami kita benturan, mengalami kita hinaan, mengalami kita diasingkan, mengalami kita dipinggirkan, mengalami kita bermacam-macam percobaan. Tidak hanya pada hari ini, hari itu saja, sudah dari dulu kita sering mengalami seperti itu. Mestinya kita sudah banting tulang, sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa, ya sudah, yang jadi patokan kita salah satu caranya, dulu kita pernah begini, tahu-tahu naik karena dekat dengan Allah, karena kita sering minta pada Allah, karena kita sering mendekati yang punya dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dalam keadaan turun, yang deketin siapa? Allah. Karena pengalaman kita sudah dengan Allah, tidak dengan yang lain. Ya Allah, saya yakin bapak-bapak pernah ya ngalami kayak gitu kan? Pernah kira-kira? Pernah ya? Pernah banget nih. Turun sampai duit aja kagak punya. Iya,
duit aja kagak punya, udah gitu dikejar-kejar hutang. Begitu dia hutang, wah sekian ini, deketin, pas ketemu sama orangnya itu yang memang benar-benar hatinya ikhlas, suci, hanya Allah yang ingin itu gendolin tuh, ikutin, pelajarin, ayo bergaul, minta doanya, ikuti. Wah ternyata orang ini ibadahnya ini hanya karena Allah, gak ada niatan apapun sedikit pun, tidak ada, hanya Allah ikutin kita, sehingga kita akan ikut. Kalau kita sudah terbawa terus ikutin, gak terasa tiba-tiba tak puncak kurva lagi, naik lagi. Gak terasa. Kenapa? Ini fa inna hasbaqallah, karena kita sudah cukup hanya berlindung kepada Allah, hanya Allah yang tempat berlindung bagi kita. Insyaallah semua manusia begitu. Kalau sudah kayak gitu, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ayyadaka, kekuatan, binasrihi, dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala, wa bil mu'minin, dan dengan dukungan orang-orang mukmin. Maka tadi itu, setelah kita cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung buat kita, Allah akan memberikan pertolongan dan juga orang-orang yang mukmin, yang benar-benar percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta pertolongan pada orang yang tidak yakin kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, berimannya kepada yang lain. Nih wabil mu'minin, masya Allah. Nah artinya apa? Proses pertolongan itu bisa kepada Allah Subhanahu wa taala, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala namanya disebut dengan hablum minallah. Allah Subhanahu wa taala sudah kita dekati, hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Maka Allah akan turunkan kepada orang-orang mukmin supaya orang itu kasihan kepada orang ini. Masya Allah, kayaknya ini ayat ini benar-benar ya Allah ya Rabbi ya. Menyentuh. Subhanallah. Jadi nggak usah lari kemana-mana, larinya kepada Allah saja. Ketika ada masalah keuangan, sudah, yang menggerakkan orang meminjemin itu siapa? Allah. Yang menggerakkan orang itu memberi siapa? Allah. Yang menggerakkan orang itu bertemu dengan orang baik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi pedoman kita. Fa inna hasbaqallah huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim, dan Allah Subhanahu wa taala yang mempersatukan, yang melembutkan hati orang-orang yang beriman. Tuh kaitannya tuh. Kalau kita sudah patokannya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, Allah akan berikan, Allah akan bersatukan, Allah akan lembutkan orang-orang iman yang beriman. Mudah-mudahan termasuk kita. Mudah-mudahan lagi ada masalah, Allah temukan kok tiba-tiba ada pengajian, ada kita zikir, ada kita bertemu dengan orang-orang yang soleh, ada bertemu dengan orang-orang yang ahli mendekatkan diri pada Allah. Itu bagian yang merupakan nikmat yang besar juga.
Maaf, coba begitu kita lagi ada masalah, tiba-tiba kita ketemu dengan orang yang mau nipu lagi. Pernah gak saya gitu? Pernah ya? Kita lagi ada masalah nih, karena kita tidak patokannya, pegangannya Allah. Akhirnya apa? Maaf, tiba-tiba ditemukan dengan orang yang mau nipu. Berarti sudah jatuh tangga, ketiban tangga. Betul. Maka mudah-mudahan kita berdoa ini dikumpulkan Allah dengan kita, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah pertemukan kita dengan orang-orang mukmin, dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang maaf ya, hatinya lembut, hanya Allah. Allah tidak mikirin duniawi. Maaf, saya punya teman, ini yang saya akan cerita ya. Maaf banget, orang masih hidup, masih muda. Dulu itu bergebilangan duit, Pak. Wah, ibarat caranya duit itu jadi raja. Mau nyuruh tinggal raja, duitnya banyak. Suatu ketika, ini pelajaran juga buat kita semua, buat ini yang kebaikan. Ini karena sangat baik, orang ini sangat baik, sangat betul. Itulah tadi, manusia itu tidak begini terus nih. Tidak, kurvanya itu tidak naik di atas terus, tidak. Pasti suatu saat. Ini saya cerita tentang kurva kehidupan seperti ini. Begitu set masih tahu berapa menit lagi? Masih 6 menit. 6. Ya. 6. Ya, masih lama-lama. Apa yang terjadi, Pak? Bukan 1 miliar 2 miliar. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ini hampir 10 miliar. Kalau nggak lupa saya, antara 5 sama 10. Bayangkan, rumah udah kena sama bank. Kira-kira kalau rumah sudah kena sama bank, tinggal di mana? Ngontrak. Kalau sudah rumah habis, tinggal apa tuh yang terjadi? Istri sama anak. Kalau istrinya mau terima sehidup semati, seperjuangan, tidak hanya ketika kaya saja, ketika bangkrut pun bersama-sama. Insya Allah akan bersama-sama. Tapi namanya juga manusia. Kalau lagi jaya, banyak uang, abang sayang. Tidak punya uang, abang melayang atau tendang. Bener. Orang lagi ini, wah, akhirnya apa yang terjadi? Istrinya kabur bawa anaknya yang pertama yang lagi disayang. Sudah gak punya ini, rumah gak ini, anaknya dibawa, istrinya kabur. Subhanallah. Kira-kira nih kalau kayak begitu gimana ya? Apa yang terjadi? Karena beliau itu, Masya Allah, rinding ya Allah, orangnya baik banget Pak, Masya Allah, baik banget orang itu Pak. Kalau lagi ini Pak, yang namanya duit itu gak sayang-sayang Pak. Berapa? Itu Pak masih tuh, ini aja. Subhanallah, kiai-kiai itu gak pernah yang tidak dikasih duit sama dia, sama beliau itu. Kiai yang pernah ini ketemu beliau, subhanallah, loh, apa yang terjadi? Bertemulah beliau salah seorang kiai yang benar-benar ikhlas, murni, gak ada niatan apapun. Berapa tahun? Wah, Masya Allah. Akhirnya baru tahun kemarin selesai itu masalahnya. Baru tahun kemarin masalah baru selesai. Hutang 10M habis, artinya lunas. Dari mana? Saya nggak tanya itu dari mananya. Saya nggak mau nanya itunya, karena kalau nanya itu kan hanya pribadi ya, pribadi banget. Saya nggak mau nanya itu. Yang penting baru selesai Ustaz, baru selesai Ustaz. Ustaz pernah nggak kayak begitu katanya? Coba
Kalau udah kayak begitu pernah berkata sabar, bilang sabar itu wajar. Tapi kalau belum pernah kayak gini, jangan dulu deh bilang sabar. Bapak berapa tahun? Masya Allah, sampai ingin ketemu anaknya nggak bisa. Udah, akhirnya beliau udah ikutin kiai yang ikhlas, yang hanya itu tadi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, sekarang diri kepada Allah, wah sekencang-kencangnya. Subhanallah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah fa inna hasbaqallah huwa alladzi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin. Akhirnya begitu saat jatuh, kan mulai lagi naik lagi. Kalau sudah ditimpa seperti itu, kita sudah dekat dengan orang yang dekat dengan Allah, kita dekat dengan Allah, kita ikuti mereka langkah-langkahnya yang dekat dengan Allah. Udah naik juga, ingat lagi. Kalau lagi naik pasti kan awas, ditegur, kan gitu ya. Karena dekat orang yang dekat dengan Allah, kita dekat dengan Allah. Coba kalau kita dekatnya dengan orang itu, lagi naik lagi, bisa lagi dideketin lagi, kemudian dirayu, ambles lagi. Betul? Banyak kayak begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terus kan nih, 3 menit lagi. Oke. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersatukan hati mereka. Lau anfaqta, seandainya engkau menginfakkan semua kekayaan, ma fil ardi jami'a, semua apa yang ada di bumi ini. Kalau seandainya kamu menginfakkan seluruh harta kekayaan apa yang ada di alam dunia ini semuanya, ma allafta baina qulubihim, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Punya duit banyak, punya harta banyak, untuk diinfakkan mempersatukan hati mereka, niscaya tidak akan bisa untuk mempersatukan. Walakinnallaha allafa baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah lah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempersatukan antara mereka. Innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala azizun, maha perkasa, hakimun, maha bijaksana. Ini kata Allah nih, kalau Anda punya harta berlimpah-limpah, bahkan kau infakkan, lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim, engkau punya harta, infakkan semua yang ada di dunia ini semuanya, ma allafa baina qulubihim, niscaya engkau tidak akan bisa mempersatukan hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum, akan tapi Allah lah yang bisa mempersatukan, melembutkan hati mereka. Ini kalau bapak-bapak, maaf nih, saya pernah suatu hari ini datang ke orang yang hafidul Quran, ikhlas banget orang itu. Dan pernah suatu saat ada uang saya itu di orang seberang, itu sudah bukan 5 tahun lagi Pak, hampir 10 tahun. Uangnya gak gede sih, cuman waktu itu $2.300. Ya gede kali. Udah berpuluh tahun-tahun. Susahnya Pak. Saya akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bertemu dengan orang yang hafizul Quran, benar-benar ikhlas, benar-benar gak ini. Akhirnya ini dikasih amalan ini, udah kamu amalin aja. Saya amalkan ya ayat ini, ya wa allafa baina qulubihim la anfaqta ma fil jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim.
Begitu saya telepon orangnya, Pak, ini udah lama. Subhanallah. Tahir di sini aja. Saksi kalau saya bohong, ini orangnya yang nganter. Ini orangnya yang nganter. Saya bukan bohong, ini yang nganter. Di telepon jam berapa waktu itu? Bis maghrib bagus ya. Bis maghrib berangkat dari sini sama beliau. Subhanallah Pak, saya udah ngancam dan macam-macam. Tiba-tiba telepon udah Tahir di sini di hotel Ciputra ya, bagus, Grogol. Sampai sana saya sudah satu di bawah, langsung saksiin. Udah dapat $2.300, langsung saya tukar situ. Ya, gua ajar 1 juta buat nyatek kiloan makan gitu. Baik, orang bertahun-tahun ini saya pernah suatu saat ini amalin ini dikasih sama kiai namanya Kiai Samsuri Hafidul Quran orang, masya Allah. Doanya itu tuh wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil dunya ma allafta baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahum innahu azizun hakim. Coba kalau bapak-bapak ini nih, mudah-mudahan. Kenapa di sini alafa ini artinya melembutkan. Coba kalau orang sudah dilembutkan hatinya oleh Allah, kira-kira gampang nggak? Semuanya gampang. Yang susah jadi mudah. Karena Allah sudah lembutkan kok hatinya orang itu. Ya kalau hati orang itu sudah dilembutkan, semuanya pasti mudah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yuwaffi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallah.